Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, jumpa lagi dalam pembelajaran SBDP. Pada pertemuan kemarin, kalian sudah belajar tentang tari kreasi daerah dan kalian sudah mempraktekkan dengan mencoba gerakan tari daerah. Apakah kalian masih ingat dengan interval nada? Kalian sudah mempelajarinya pada pembelajaran sebelumnya. Masih ingatkah kalian tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor? Ya, tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki interval nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah dengan ciri-ciri bersifat riang gembira, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Akan tetapi ada juga lagu yang bertangga nada diatonis mayor yang diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Contoh lagu dengan tangga nada diatonis mayor adalah misalnya lagu Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, Garuda Pancasila, dan juga ada lagu yang berjudul Rambadia. Yang kedua, tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang memiliki interval nada 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Ciri-ciri tangga diatonis minor: yang pertama, bersifat sedih, kurang bersemangat. Biasanya diawali dengan nada la, namun ada beberapa lagu yang diawali dengan nada mi. Apa saja lagu yang menggunakan tangga nada diatonis? Ya, yang pertama ada Syukur, kemudian ada juga Gugur Bunga, Himne Guru, dan lain-lain. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang tari kreasi. Masih ingatkah kalian pengertian tari kreasi? Tari kreasi adalah tarian yang gerakannya merupakan pengembangan dari gerakan tari-tarian tradisi yang ada. Tari kreasi dapat dilakukan secara perorangan, seperti yang kalian praktekkan kemarin. Dapat juga dilakukan dengan berpasangan ataupun dengan kelompok. Tari kreasi berpasangan adalah tari kreasi yang dilakukan oleh dua orang penari. Contoh tari kreasi berpasangan: tari Serampang 12, tari yang berasal dari daerah Sumatera Utara. Penari laki-laki menggunakan aksesori berupa peci dan kain di pinggang. Penari perempuan menggunakan hiasan kepala dan kain panjang. Tari Golek Menak, tari yang berasal dari Keraton Yogyakarta. Didominasi gerakan patah-patah seperti wayang golek, menggunakan kostum bludru dengan aksesoris mahkota, sumping, gelang, kalung, dan keris. Tari Zapin Melayu berkembang di Riau dan merupakan akulturasi budaya Melayu dan Arab, ditarikan oleh beberapa pasang penari sekaligus. Biasanya ditarikan oleh laki-laki maupun perempuan. Tari Srikandi Cakil, tarian yang berasal dari Surakarta, menceritakan prajurit wanita atau Srikandi berperang melawan raksasa atau cakil. Tarian Srikandi merupakan tarian karakter sehingga penari harus gesit melakukan gerakan berlari-lari kecil atau gerakan perang. Kemudian ada tari Menak Umarmoyo Umarmadi, adalah tari yang berasal dari Yogyakarta, bercerita tentang Raja Umarmadi yang ditaklukkan Umarmoyo, diangkat menjadi saudara, diiringi musik gamelan klasik Jawa bergaya khas Yogyakarta. Tari memiliki unsur-unsur. Apa saja unsur-unsur tari? Yang pertama ada gerak. Gerak dilakukan oleh anggota tubuh seperti tangan, kepala, kaki, dan badan. Fungsi gerakan tari untuk mengekspresikan dan mengungkapkan maksud tema dari tarian yang dilakukan. Gerakan tari terdiri atas gerakan maknawi dan gerakan murni. Gerakan maknawi adalah gerakan indah yang mengandung maksud tertentu. Sedangkan gerakan murni adalah gerakan yang tidak mengandung arti. Yang kedua ada iringan tari. Bunyi-bunyian yang mempunyai keharmonisan ritme dengan gerakan tari. Iringan tari dibagi menjadi musik internal dan musik eksternal. Musik internal merupakan bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh penari. Misalnya jentikan jari, tepuk tangan, ataupun misalnya hentakan kaki. Contohnya adalah tari saman. Yang kedua adalah musik eksternal, merupakan bunyi-bunyian yang berasal dari luar tubuh penari.
biasanya menggunakan alat musik seperti gamelan dan lain-lain. Yang ketiga adalah properti tari, yaitu benda-benda yang digunakan untuk mendukung gerakan tari, misalnya topeng, payung, jaran kepang, selendang, kipas, dan lain-lain. Yang keempat, busana atau kostum tari, merupakan semua pakaian yang dikenakan oleh penari untuk mempertunjukkan karya tari. Busana tari tidak mengganggu gerakan tari dan harus sesuai dengan tema tarian. Yang kelima, tata rias, mengubah penampilan wajah penari untuk menyempurnakan penampilan, menunjukkan perwatakan dan karakter penari. Yang keenam, pola lantai, susunan atau aturan penari serta arah pergerakan penari di atas panggung, yang berfungsi untuk membuat penampilan tari lebih indah dan lebih menarik. Pola lantai sendiri biasanya ada pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, melingkar, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada tata pentas atau panggung, penataan tempat pementasan tari untuk mendukung pertunjukan tari. Pada panggung terbuka, biasanya penari dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Sedangkan pada panggung tertutup, penari hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang. Itulah materi tentang tari kreasi daerah. Nah, sekarang kita akan mempelajari karya seni yang lainnya, yaitu patung. Patung merupakan salah satu karya seni 3 dimensi. Artinya memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Patung dapat dinikmati dari berbagai sudut pandang. Jenis-jenis patung dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, patung lengkap, yaitu patung yang menggambarkan manusia secara utuh dan lengkap. Yang kedua, patung dada, adalah patung yang menampilkan bagian kepala sampai dada atau setengah badan. Dan yang ketiga adalah patung torso, adalah patung yang menggambarkan bagian anggota tubuh. Patung dapat dibuat dengan bahan lunak ataupun bahan keras. Yang pertama, bahan lunak. Bahan lunak sementara, bersifat lunak hanya ketika proses pembuatan patung dan akan menjadi keras setelah selesai. Misalnya, tanah liat, adonan tepung, adonan semen, ataupun bubur kertas yang pernah kalian praktekkan pada kelas 5 dulu. Yang kedua, bahan lunak tetap. Bahan pembuat patung yang tidak akan berubah menjadi keras. Misalnya, plastisin. Bahan keras adalah bahan yang tidak mudah dibentuk. Contohnya, kayu dan batu cadas. Pembuatan patung ada banyak berbagai teknik. Teknik pembuatan patung yang pertama, untuk bahan keras menggunakan teknik memahat dan mengukir. Untuk bahan lunak menggunakan teknik membentuk dengan cara memijit, menambah dan mengurangi bahan. Dan untuk bahan keras yang dilelehkan bisa menggunakan teknik mencetak. Bahan yang bisa dicetak seperti gips, perunggu, dan juga besi. Demikian pembelajaran SBDP pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.